Berdasarkan pendapat dari para responden, mereka diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri SDM Sudirman Said. Sebanyak 52,4% responden meminta Menteri Hukum dan HAM Yasona Halaoli untuk direshuffle karena dinilai banyak menuai kontroversi meski memiliki terobosan. Sementara 50,8% responden meminta Menko Bidang Perekonomian Sofyan Djalil juga direshuffle. Sedangkan 59,6% responden menyarankan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani turut direshuffle. Dan yang terakhir, 38,4% responden menyarankan agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said juga direshuffle dari kabinet. Peneliti survei kedai kopi Henry Satrio mengungkapkan sebanyak 60,4% responden menganggap reshuffle kabinet perlu dilakukan dan 67,5% responden berpendapat reshuffle kabinet cukup mendesak dilakukan. Meski demikian, 40% responden berpendapat bahwa Presiden Jokowi dapat melakukan reshuffle kabinet pada masa pemerintahan 1 tahun. Untuk itu, Henry Satrio menyarankan kepada Presiden Joko Widodo untuk lebih bijak dalam melihat kinerja para menterinya. Kemudian menteri yang kontroversinya tinggi juga misalnya Pak Yasona. Menteri Yasona kan juga begitu. Nah, tapi misalnya kayak menteri-menteri Bu Yohana, kemudian Ibu Nila yang memang ya terobosannya begitu gitu ya. Tidak terlalu membuat banyak kontroversial, justru makin tinggi. Pak Puspa Yoga misalnya, yang minim sekali terobosan di UKM. Tapi karena memang nggak kedengeran, jadi responden juga bilang wah ini patut dipertahankan nih. Tapi justru yang terobosannya ada, kemudian gesekannya juga lumayan gitu ya, menimbulkan hal-hal yang banyak kontroversi lah ini justru mendapatkan nilai yang tidak terlalu baik. Survei kedai kopi dilakukan kepada 250 responden yang berasal dari kalangan profesional dengan posisi minimal asisten manajer. Mereka bekerja di wilayah segitiga emas Jakarta, pada wilayah Kuningan, Tamrin, dan Sudirman dengan penghasilan minimal 5 juta rupiah per bulan. Survei menggunakan metode purposive sampling pada tanggal 26 Mei sampai 3 Juni 2015. Dari Jakarta, Linda Puspitasari dan Rifan Alfidian melaporkan.